Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan edukasi, bagaimana kabarnya? Semoga Anda selalu sehat dan semakin bersemangat untuk menambah kompetensi. Senang sekali saya Adian Nur Alfiatin menemani Anda kembali pada acara podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Telah bergabung bersama kami via Zoom Ibu Kartika SPD. Beliau adalah guru SLB SMA Grogol Kediri. Mari kita sapa beliaunya terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Diana. Selamat siang buat semuanya. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat sekali. Apalagi di siang-siang ini ya Bu Diana ya. Eh Iya. di jam-jam rawan ini kita. Iya, sudah makan siang Ibu? Alhamdulillah sudah. Sudah Bu ya, nggih. Kita langsung ke pertanyaannya saja Bu nggih. Boleh Bu Diana. Nggih. Jadi pada lomba GCC tahun 2023, Ibu dikategorikan juara menang lomba apa Ibu? Kemudian hal-hal apa yang mendasari termunculnya ide tersebut? Oke Bu Diana, makasih. Kalau tahun 2023 kemarin itu adalah ini ya, kegiatan saya ataupun prestasi saya yang kedua kalinya di GCC ini. Nah, yang saya mengikuti itu dari tahun 2022 yang batch kedua itu saya ada di bidang lomba desain grafis. Cuma di bidang itu saya juara 3. Nah, yang tahun 2023 kemarin, alhamdulillah saya berhasil menjuarai lomba kewirausahaan di bidang yang berbeda, jenjang SLB dengan menjuarai juara pertama, Ibu. Seperti itu. Adapun Hmm. ini ya, untuk idenya kenapa muncul ya, kenapa muncul karena saya ingin ini, mengeksplor diri saya, udah pernah nih di desain grafis. Saya pengen mencoba itu di cabang lomba yang lain biar menantang, biar makin mengeksplor. Kemudian di mana saya juga memiliki usaha ketika saya mengikuti Zoom pembekalan materi itu tentang usaha yang kita jalani selama ini dan bagaimana kita mendampingi peserta didik kita dalam dunia usaha. Jadi jalan keduanya, Bu. Guru juga berwirausaha, siswa juga berwirausaha dengan pendampingan guru. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk usahanya spesifiknya itu usaha apa Ibu? Kok Oke, sampai Bu Diana. juara satu gitu Kalau ya? iya, kalau usahanya ini saya distributor resmi di bidang skincare, Daviena Skincare, Bu Diana. Oh, Nah, iya. itu jadi saya mainnya itu via online karena semua ini kita di era online. Saya mainnya di TikTok sama Shopee. Jadi alhamdulillah karena ini Bu Diana, karena saya itu berpikir eh, anak-anak ini anak-anak disabilitas utamanya ya. Kalau udah lulus sekolah tuh mereka mau gimana? Apakah mereka mau kembali ke orang tua mereka lagi dengan eh, harapan orang tua di mana ketika menyekolahkan anaknya itu pengen makin mandiri. Kemudian bagaimana sih anak-anak ini nanti kalau keluar dari sekolah? Alhamdulillah ada 3 anak dengan keturunan tunarungu wicara. Setiap harinya ketika pulang sekolah itu ikut saya, Bu Diana. Mereka jadi tim packing di usaha saya. Tidak hanya 3 anak tersebut, tapi ada beberapa peserta didik saya yang tunarungu itu juga memiliki usaha di rumah. Karena ketika di sekolah dengan basic saya yang ingin mengedepankan anak-anak ini menjadi anak-anak yang mandiri ketika lulus sekolah. Ketika di sekolah saya juga menitik beratkan mereka kemandirian. Jadi mereka itu membuka usaha seperti berjualan di sekolah dengan mengelola modal yang ada dari kelas, kemudian dijadikan usaha es, kemudian es teh Budiana, kemudian makanan-makanan lainnya. Jadi nanti modal tersebut, laba tersebut juga akan untuk dia sendiri. Jadi mendampingi mereka untuk kemandirian, bagaimana mereka nanti bisa mandiri ketika mereka sudah lulus sekolah. Tujuan saya hanya di situ, Bu Diana.
Super sekali Bu ya untuk anak-anak meskipun SLB tetap semangat Bu ya. Kemudian kendala apa Ya. Bu yang dilalui ketika mempersiapkan lomba tersebut? Oke, kalau kendala ketika membuat video itu yang pertama keterbatasan perangkat ya Bu Diana ya, karena pada saat lomba itu yang di shoot itu ini usaha guru dan usaha murid yang didampingi ketika yang ada di rumah, usaha anak-anak yang ada di rumah. Nah, karena saya hanya menggunakan handphone, jadi tidak ada drone ya, tidak ada drone. Kemudian eh, shoot videonya itu nggak bisa dari kejauhan, Bu Diana, jadi hanya sekitar-sekitar aja gitu. Tapi alhamdulillah dengan memaksimalkan kemampuan bisa meraih juara satu. Berarti tidak ada Dan kendala yang anak-anak berarti yang Bu ya. Heeh. iya, ada anak-anak yang saya dampingi di rumah usahanya itu ada yang ini Bu Diana, cuci motor. Orang tuanya itu mau membelikan anaknya alat cuci motor. Ada Alhamdulillah jalan Bu Diana ketika pulang sekolah, mereka buka usaha itu di depan rumah. Meskipun dengan pendampingan perlahan, tapi mereka akan mandiri dengan kebiasaan. Kedua, ada laundry. Jadi yang memang laundry itu usaha orang tua, tapi memang anak-anak disabilitas itu wajib dan ini ya harus diajak mereka tuh biar kebiasaan. Kalau nggak diajak, jadinya mereka gitu aja nggak mandiri gitu buat Diana. Kemudian ada yang memang orang tuanya udah punya usaha baju, jadi ikut ini jualan sama ibunya baju toko baju seperti itu Bu Diana. Kemudian untuk support apa Bu yang diberikan oleh cabang dinas? Oke, kalau support yang diberikan cabang dinas untuk saya, di mana saya ini selaku guru di sekolah swasta, alhamdulillah support dari cabang dinas luar biasa sekali. Cabang dinas meskipun tidak setiap hari bertemu saya, tapi sering bertanya sejauh mana ketika laporannya dibuat, sejauh mana video-videonya dibuat, adakah kendala, kemudian dukungan, doa sangat besar dari cabang dinas untuk saya sendiri, di mana mereka juga menginginkan karena saya udah ada pengalaman juara di tahun 2022, cabang dinas juga mengharapkan saya mengajak teman guru untuk ikut berpartisipasi di GCC ini. Jadi terkadang tuh teman-teman guru itu merasa minder, nggak percaya diri, bisa nggak ya. Terus ide apa yang nanti aku tuh ini turunkan, ide apa yang akan nanti aku berikan gitu. Mereka tuh sering nggak percaya diri aja Bu Diana. Jadi cabang dinas berharap teman-teman yang ada di Kediri ini terutama ya ikut berpartisipasi. Jadi nggak minder, harus percaya diri dan sebagainya. Gitu Bu Diana. Kemudian untuk peserta dari cabang dinas Kediri pada saat GCC 2023 banyak tak Bu jumlahnya? Apa karena dokongan cabang itu? Alhamdulillah. Iya. Iya, alhamdulillah banyak Bu, supportnya cabang dinas itu juga luar biasa karena banyak itu dalam arti karena cabang dinas ingin guru-gurunya yang ada di Kediri terutama ya itu mereka menggali potensi, mereka berpartisipasi dalam mengembangkan potensi. Jadi kalau kita bekerja di satu titik aja nggak akan berkembang kita. Jadi cabang dinas itu mengharapkan memang guru-guru itu semua berpartisipasi sih Bu Dina seperti itu. Kemudian ini Bu, selama menjalani lomba ini pengalaman apa yang paling berkesan bagi Ibu? Ya. Oke. Kalau berkesan itu lebih ini sih Budina karena tujuan saya ini membuat anak-anak disabilitas biar mandiri ya. Tujuan saya ini yang paling berkesan banget itu ketika apa yang saya ajarkan di sekolah mereka terapkan di rumah. Di mana seperti yang udah saya katakan di awal tadi, saya di sekolah itu lebih mengembangkan kemandirian peserta didik karena saya juga megang kelas besar, kelas SMA, SMP SMA, ketunaan tunarungu wicara. Tujuan saya besar itu membuat mereka mandiri
dengan salah satunya adalah berjualan di sekolah, meskipun tidak menyampingkan pembelajaran ya Bu Diana ya. Di rumah mereka, saya dikabarin sama orang tua, di rumah itu ada anak yang ingin berjualan karena kemauan mereka sendiri. Nah, jadi bukan karena ini paksaan, bukan karena kayak orang tua, kamu nggak pengen jualan kayak teman kamu itu. Enggak. Dia itu memang melihat dari temannya, oh temanku berjualan dapat uang, temanku Iya. berjualan bisa beli ini itu. Ada ketertarikan. Karena pembelajaran melalui teman sejawat itu terkadang lebih mengesankan ya bagi anak-anak itu, Diana ya. Jadi eh anak itu berjualan di rumah meskipun dia jualan es batu, es ya ditaruh itu yang es batu di kulkas itu, di freezer itu, ada yang jualan es teh juga yang di rumah. Mereka itu sudah mau melakukan tindakan itu untuk kemandiriannya sudah luar biasa bagi saya. Sangat mengesankan. Apalagi apa yang saya berikan di sekolah itu dia terapkan di rumah. Tuh, jadi Iya. karena anak disabilitas sekarang tuh lowongan pekerjaannya sangat minim. Meskipun ini ya, pemerintah sudah memberikan peraturan bahwa berapa persen anak disabilitas, tapi menurut saya sangat minim. Anak-anak yang lainnya mau dibawa kemana? Apakah orang tua lagi yang akan diberikan? Jadi mereka harus mandiri. Menurut saya seperti itu sih Bu Diana. Menarik sekali Bu ya, untuk wirausaha anak SLB lah. Ini yang jadi pertanyaan Bu, cara komunikasinya gimana? Iya. Apalagi Untuk anak-anakku interaksinya ya tuh Bu nggih. Dianya. Iya. Oke, kalau interaksinya karena anak-anak udah SMP SMA, karena kecil ya, yang ketika di jenjang SD mereka udah diberi bahasa isyarat, kemudian diolah artikulasinya. Saya lebih Iya. menekankan ketika bersama saya itu artikulasinya. Karena bagi saya, nih ya, meskipun mereka perlu ya mengenal bahasa isyarat, CB, dan lain sebagainya, menurut saya ketika kita mampu dan mau mengolah artikulasi mereka, mereka akan suaranya itu akan keluar. Jadi mereka nggak hanya terus pakai bahasa isyarat dan belum tentu orang masyarakat luas di luar sana mengerti bahasa mereka. Iya. Pakai bahasa isyarat itu belum tentu mereka tahu semua masyarakat di luar sana. Jadi saya lebih menegaskan ke artikulasi yang sering saya ajarkan buat mereka mau bicara gitu. Berarti dari artikulasi Bu ya. Ini yang kebanyakan wirausaha itu dari tuna apa Ibu? Kalau kemandirian lebih ke tunarungu wicara Bu ya, kalau di kelas saya, karena di kelas saya itu anak tunarungu wicara semua. Jadi satu kelas itu meskipun jenjangnya berbeda, dia anak tunarungu wicara semua. Jadi kemandiriannya lebih mandiri. Kemudian anak tunadaksa itu sebenarnya juga lebih mandiri juga dan dibandingkan dengan anak tunagrahita. Kalau anak tunagrahita mungkin mampu di skala yang mudah-mudah. Kalau anak tunarungu wicara kan mereka insya Allah bisa membuat dari nol. Contoh, kalau mau jualan es teh, mereka udah bisa tuh cara eh, campur gulanya berapa, kemudian takaran tehnya berapa, terus yang mau dilakukan habis bikin apa namanya teh ini, kemudian bikin apa namanya ini es batu dan lain sebagainya, mereka udah mandiri dibandingkan anak tunagrahita seperti itu. Kalau saya selama ini masih ke anak tunarungu wicara, Budina. Iya. Kemudian ini pertanyaan terakhir Ibu. Bagaimana pesan dan saran untuk guru-guru di luar sana, bagaimana supaya bisa menjadi juara di lomba GZC Ibu? Oke, kalau pesan saran dan pesan untuk teman-teman guru sejawat supaya bisa menjadi juara adalah jangan mudah menyerah. Terus ini ya mencari ilmu, meningkatkan kompetensi dengan banyak mengikuti kompetensi sehingga semakin terasah dirinya. Jangan gampang merasa rendah hati, jangan gampang merasa minder, jangan gampang merasa malu.
Mari kita gali potensi untuk meningkatkan diri kita sendiri. Karena kalau kita mikir kerjaan memang nggak ada habisnya, Bu. Ya, nggak ada habisnya. Tapi kalau ikut kegiatan seperti ini, kalau lomba-lomba mah lebih ke kemauan yang tinggi banget. Karena kalau kita memikirkan pekerjaan memang nggak ada habisnya, tapi kita harus meluangkan waktu untuk menambah potensi, menambah wawasan, menambah teman, Bu ya. Ketika di GCC nanti kalau udah masuk 5 besar, kita seleksi secara langsung, ilmunya banyak banget. Kita sharing ke teman-teman yang lainnya juga banyak banget sih itu, Bu Dina. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Sehat selalu Ibu dan semoga semakin lancar usahanya. Amin, amin, amin. Makasih Bu Dina. Selamat siang. Oke, selamat siang Bu. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, terima kasih Insan Edukasi. Telah berakhir acara podcast Kabar Pendidikan kali ini. Saya Adian Nur Alfiatin pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube UPTT IKP Dindik Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech, UPTT IKP terus maju dan inovatif.